Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Tahukah kamu, menurut Kemenaker, pada tahun 2018 terjadi 157.313 kecelakaan kerja. Di lain sisi, baru 10% perusahaan di Indonesia yang menerapkan SMK 3. Ada beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja, diantaranya biaya medis yang harus dikeluarkan, kehilangan dari kerja, biaya waktu dan uang untuk pelatihan uang pekerja, kerusakan dan perbaikan peralatan, publisitas buruk, kehilangan kontrak, dan lainnya. Untuk mencapai penerapan K3 yang baik, perlu komitmen K3 dari perusahaan, kepemimpinan yang mendukung K3, karyawan yang patuh terhadap SOP, peningkatan kompetensi karyawan dengan pelatihan K3, dan komunikasi dua arah yang baik. Tahukah kamu, budaya K3 dapat diterapkan di berbagai lingkungan. Oleh karena itu, setiap orang dapat berperan dalam menerapkan budaya K3. Terdapat 4 tahapan dalam membangun budaya K3. Pertama, natural insting atau menerapkan K3 setelah adanya kecelakaan. Kedua, dependen atau menerapkan K3 karena ada yang mengawasi. Ketiga, independen atau menerapkan K3 untuk diri sendiri. Keempat, interdependen atau menerapkan K3 untuk saling mengingatkan dengan orang lain. Saling mengingatkan merupakan salah satu upaya sederhana yang dapat berdampak besar. Berikut beberapa contoh tahap independen yang dapat diterapkan. Mengingatkan untuk tidak menonton televisi terlalu dekat, mengingatkan untuk tidak membaca buku sembari berbaring, mengingatkan untuk tidak mendengarkan musik menggunakan headphone dengan volume terlalu keras, mengingatkan untuk mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor, mengingatkan untuk menggunakan APD selama bekerja, serta mengingatkan hal sederhana lainnya. Tahukah kamu, terdapat 4 tahapan dalam membangun budaya K3. Jika diurutkan dari tahapan tertinggi sampai terendah, maka tahapannya adalah sebagai berikut. Tahap interdependen, tahap independen, tahap dependen, dan tahap natural insting. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, tahap interdependen merupakan penerapan budaya K3 untuk diri sendiri dan punya kesadaran untuk saling mengingatkan dengan orang lain. Mengingatkan sendiri merupakan upaya sederhana yang dapat berdampak besar. Pada tahap interdependen, sangat memungkinkan untuk mencapai zero accident. Tahap selanjutnya adalah tahap independen yang merupakan penerapan budaya K3 hanya untuk diri sendiri. Tetapi kepedulian untuk mendorong orang lain menerapkan budaya K3 masih kurang. Padahal, di sisi lain rata-rata dunia kerja itu bersifat kolektif. Artinya, pekerja seharusnya dapat bekerja sama dan kompak termasuk dalam membangun budaya K3. Akan tetapi, meskipun demikian, pada tahap ini masih memungkinkan untuk mencapai zero accident. Selanjutnya adalah tahap dependen yang merupakan penerapan budaya K3 hanya ketika ada yang mengawasi saja. Tujuan penerapan K3-nya adalah supaya terhindar dari sanksi atau hukuman, bukan agar terhindar dari kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir adalah tahap natural insting yang merupakan penerapan K3 setelah terjadinya kecelakaan kerja. Tahap ini merupakan tahap terendah dalam penerapan budaya K3 dan tidak memungkinkan untuk mencapai zero accident. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, ada 4 tahapan dalam penerapan budaya K3. Di antaranya adalah tahap natural insting, tahap dependen, tahap independen, tahap interdependen. Berikut adalah perbedaan keempat tahapan budaya K3 dengan analogi penggunaan helm saat berkendara. Pertama, menggunakan helm karena telah mengalami kecelakaan. Perilaku tersebut termasuk ke dalam tahap natural insting. Kedua, menggunakan helm karena ada polisi. Perilaku tersebut merupakan tahap dependen. Ketiga, menggunakan helm saat berkendara tetapi hanya untuk diri sendiri dan perilaku tersebut termasuk ke dalam tahap independen. Keempat, menggunakan helm saat mengendarai motor dan juga mengingatkan penumpang agar menggunakan helm. Perilaku tersebut termasuk ke dalam tahap interdependen. Mari budayakan K3. Lebih baik menghilangkan risiko daripada menghilangkan pekerjaan.